Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya, kita semua sampai detik ini masih dapat memijakkan kaki di atas muka bumi. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda agung Nabi kita semua, Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, hingga kita umatnya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Dewan Juri dan para hadirin yang berbahagia, perkenalkan, saya Muhammad Ilmi Hafiz, perwakilan delegasi dari SDN Sadagori 1 untuk membawakan lomba pidato yang bertema tentang toleransi membawa kedamaian. Hadirin yang berbahagia, tentunya kita menyadari bahwa kita memiliki potensi negara yang begitu besar, sumber dayanya yang begitu besar. Oleh karenanya, kita perlu memahami poin-poin tersebut. Khususnya, kita perlu memahami daripada toleransi ini agar apa? Membawakan persatuan serta kesatuan bagi khususnya rakyat Indonesia. Kita menyadari bahwa kita memiliki belasan ribu pulau, ratusan bahasa, dan masih banyak lainnya. Kita memiliki budaya yang sangat luar biasa, ada ras, suku, dan sebagainya. Ini semua merupakan sebuah tinjauan bagi kita untuk terus kita kedepankan rasa untuk dapat toleransi. Maka poin yang pertama harus kita sampaikan adalah kita harus memahami apa itu toleransi. Maka toleransi adalah suatu sikap menghargai, menghormati, dan sikap berlapang dada terhadap sesuatu yang di dalamnya terdapat perbedaan. Hadirin yang berbahagia, maka makna dari toleransi ini merupakan sebuah acuan bagi kita untuk terus bisa dijaga baik persatuan dan kesatuan tersebut. Untuk yang namanya perpecahan adalah sebuah kehancuran bagi negara itu sendiri. Hadirin yang berbahagia, maka kita perlu memahami perbedaan-perbedaan yang ada di antara seliling kita. Antara lain ada namanya ras, ada bedanya budaya, ada bedanya bahasa, dan tentunya masih banyak dari yang lain. Maka hikmah apa saja kira-kira yang perlu kita ambil dan kita ambil pelajaran dari hal tersebut? Maka poin yang pertama adalah kita harus menciptakan perdamaian di antara perbedaan tersebut. Mengapa demikian? Jika kita tidak menerapkan suatu perdamaian dalam suatu perbedaan, maka kita akan dalam kehancuran yang nyata. Kita memiliki ras warna kulit yang beragam. Jika itu semua tidak kita syukuri, akan tetapi malah kita ingkari, bahkan kita perdebatkan, maka yakinlah tidak ada persatuan dan kesatuan di antara kita semua. Jika bahasa tidak mempersatukan kita semua, yakinlah bahasa Indonesia bukanlah bahasa ini. Maka kita dipisahkan dengan suku-suku, dengan budaya-budaya. Contoh ibarat orang Cirebon adalah suku dari Jawa Barat, orang Sunda pun dari Jawa Barat, tetapi kedua daerah tersebut memiliki perbedaan masing-masing, baik itu dari makanan, baik itu bahasa, dan yang lain. Seandainya ini semua tidak dijadikan suatu perdamaian, maka yakinlah tidak ada tetangga yang akan rukun, tidak ada di antara kita yang saling untuk memberikan kasih sayang. Maka dengan poin perdamaian inilah membuat kita menjadi satu kesatuan. Maka perlu kita maknai yang kedua, manfaat daripada toleransi membawa kedamaian ini ialah
kita menyadari bahwa setiap kita akan bermasyarakat dengan orang banyak. Jika kita tidak bisa menerima perbedaan di antara kita, maka yakinlah kita tidak akan pernah berbaur kepada siapapun. Dan ini semua sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka perbedaan agama harus kita hindari. Perbedaan ras dan warna kulit harus kita hindari. Poin yang ketiga yang kita bisa ambil daripada toleransi membawa kedamaian ialah kita belajar untuk mengontrol ego pada diri kita sendiri, untuk tidak merasakan siapa yang paling benar. Tapi cukup meyakini bahwa keyakinan yang kita pegang adalah keyakinan sebaik-baiknya. Ketika mungkin tetangga kita, kerabat kita memiliki pandangan lain, katakanlah itu sebuah agama, maka ini semua merupakan sebuah acuan bagi kita untuk terus bertoleransi, sehingga apa? Dapat membawakan sebuah kedamaian dalam kehidupan kita. Maka Buya Hamka pernah mengatakan, kemunafikan yang benar-benar terjadi ialah ketika ia berwajah senyum namun dalam hatinya ia menolak. Kita perlu memahami bahwa toleransi yang terbesar ataupun toleransi daripada puncaknya ialah mereka yang menjaga batasan-batasan toleransi. Contoh isu yang sangat luar biasa, yang sangat mudah terbakar, khususnya di negara Indonesia, merupakan konflik agama. Isu ini sangatlah gampang beredar pesat, sehingga kita semua harus bisa remaja dan dewasa dalam menghadapi ini semua. Hadirin yang berbahagia, setidaknya 3 poin tersebut merupakan manfaat yang harus kita laksanakan dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang berbahagia, maka dari itu puncak daripada toleransi ialah kita membatasi batasan-batasan mana yang harus kita jaga. Dikisahkan pada saat itu, ini termasuk daripada nuzulul Quran atau peristiwa asbabun nuzul, turunnya sebab Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6. Dikisahkan yaitu seorang kafir Quraisy bernama Walid bin Mughirah. Dia berkompromi kepada Rasulullah SAW untuk saling bertukar cara beribadah. Kata Al-Walid tersebut mengatakan bahwasanya, aku akan menyembah agamamu wahai Muhammad selama 1 tahun, begitupun engkau akan menyembah agamaku selama 1 tahun. Akan tetapi contoh dalam agama ini dari konteks Islam, bahwasanya ini menjadikan pembelajaran bagi kita semua, bahwasanya menjunjung nilai agama merupakan suatu toleransi yang paling tinggi. Ketika kita Islam, toleransi yang paling tinggi ialah kita tidak mengikut sertakan diri kita terhadap hal yang dilakukan oleh agama lain. Hadirin yang berbahagia, maka dari itu pelajaran terpenting bagi kita pada toleransi membawa kedamaian ini adalah kita menjadi pribadi yang tetap satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita memiliki perbedaan, tapi kita tetaplah menjadi satu. Hadirin yang berbahagia, terakhir pantun dari saya yaitu, orang Cirebon banyak logatnya, tapi tetap sama dari Asia Tenggara. Meskipun kita banyak perbedaannya, tapi kita tetap bersaudara. Hadirin yang berbahagia, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.